Halo semuanya, aku Boy William. Aku membuat video ini untuk klarifikasi dan minta maaf. Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel YouTube aku bersama dengan aku Yosua Game. Anyway, terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan guys, untuk hari ini tuh kita bakal bahas topik-topik yang lagi rame banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan buat kalian nih yang gak mau ketinggalan informasi apapun, langsung aja subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa juga buat bunyikan loncengnya. Thank you so much. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas seperti apa berita selengkapnya. Well, Yorobon, dikarenakan untuk hari ini ada beberapa topik yang emang agak panas ya. Di sini aku akan mencairkan dulu suasana panasnya dengan memberikan berita yang cukup buat kalian juga mungkin agak ngakak dan juga mungkin lucu banget beritanya. Karena akhir-akhir ini itu ada rumor dating nih dari idol AI, yakni member dari MAPE dan juga Superkind. Lah kok bisa ya idol AI bisa terjebak rumor dating? Industri Korean pop making itu makin meluas dan sekarang bukan hanya manusia saja yang bisa jadi idol, tapi robot atau AI juga bisa menjadi seorang idol K-pop. Beberapa grup idol AI juga bermunculan, mulai dari Superkind hingga MAPE. Dan akhir-akhir ini ada loh yang membuat orang itu menjadi tercengang ketika ada member dari MAPE dan juga Superkind itu dirumorkan berkencan. Adapun untuk member yang dimaksudkan adalah Seung dan juga Zena. Cie. Dan berbicara tentang awal mula dari rumor dating mereka. Awalnya itu, Seung ini berkesempatan untuk membuat video reaction dari musik video MAPE yang Pandora. Nah, Pandora ini dirilis pada tanggal 25 Januari 2023 lalu sebagai debut single dari MAPE. Dan untuk musik videonya itu ditonton belasan juta viewers. Debak. Adapun untuk Seung yang juga merupakan seorang idol AI itu mereaction bagaimana musik video dari Pandora. Dan dapat kalian lihat bagaimana reaction dari Seung itu benar-benar kiowo banget, sumpah gemes banget ngelihat bagaimana reaction dari Seung. Dan kalau kita perhatikan bagaimana musik video reactionnya nggak ada yang salah sih, dan justru itu sangat lucu dan juga kiowo banget. Tapi Yorobon di sini Seung itu menunjukkan ekspresi yang berbeda di saat dia itu melihat bagaimana scene dari Zena. Seung itu terlihat begitu terpukau nih. Beberapa kali juga bahkan membuka mulutnya dan mengatakan, wow, dia tampak kagum banget melihat musik video itu dan seperti menaruh perhatian lebih nih ke Zena. Dikarenakan itulah penggemar juga berpikiran bahwa Seung dan Zena ada something nih. Dikarenakan hal itu, Seung dan Zena menjadi skandal idol AI pertama yang terkuak. Dan lewat akun TikTok official dari Superkind, Seung juga sudah membuat video baru, yang mana dia itu seperti merespon anggapan netizen tentang bagaimana skandal datingnya ini. Namun reaksi Seung malah makin menggoda penggemar, karena dia juga terlihat gemas dan juga salting di saat ada netizen yang berkomentar, Zena May bakal traktir dinner nih segera. Ya, cie. Dan Yorobon gimana nih menurut kalian tentang bagaimana pasangan AI ini? Apakah kalian juga sangat mendukung mereka untuk berlayar? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Lanjut ke berita kedua, kita akan membahas tentang klarifikasi dari Boy William setelah menyebut Jennie Blackpink malas. Sebelumnya untuk Boy William dan juga Kiki Saputri itu panen kritika setelah mengomentari penampilan Jennie Blackpink di saat konser di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat akhir pekan lalu. Boy William juga mengatakan bahwa sebenarnya dia itu suka dengan semua anggota Blackpink, namun dia tidak puas dengan performa Jennie di konser Born Pink itu. Keduanya juga membicarakan hal ini melalui kanal YouTube dari Kiki Saputri. Dalam video itu Boy mengatakan, Indonesia juga tahu gue itu demam Blackpink, tapi gue nggak tahu kenapa ya Jennie kemarin kayak malas ya, mungkin capek. Kiki Saputri juga tak menyangkal opini dari Boy William. Istri Muhammad Hairi ini menyebut bahwa pelantun lagu solo itu kurang bertenaga di saat tampil di atas panggung. Menanggapi serangan dari banyak orang yang dialamatkan pada mereka, Kiki Saputri itu lebih dahulu speak up. Adapun untuk Kiki Saputri menegaskan bahwa dia itu tidak membuli ataupun merundung Jennie. Ia menjelaskan bahwa beropini sama bully itu beda jauh. Kiki Saputri juga lantas menjabarkan bagaimana perbedaan kalimat opini dengan kalimat yang bernada bullying. Dari dua contoh ini, dia berharap publik paham mana yang membuli dan mana yang beropini. Sebagai contoh, di sini Kiki itu menggambarkan dua kejadian. Kejadian pertama adalah seperti ini. Hari ini performa Kiki kok kurang lucu ya? Kayaknya dia lagi capek sih. Iya ya, kayak bocah belum makan 2 hari. Terus untuk kondisi ataupun kejadian yang kedua seperti ini, si Kiki ini sok ngelucu banget deh, padahal nggak lucu. Mana mukanya banget kayak
Ya, jadi dari hal itu dapat kita lihat ya bahwa mana perbedaan yang beropini dan juga membuli menurut Kiki Saputri. Kemudian artis berusia 29 tahun ini juga bingung mengapa dia dilarang beropini. Kiki Saputri pun membahas mengenai profesionalitas seorang pekerja seni yang mengatakan harus ngertiin kalau idolanya capek konser sana sini lah. Konsekuensi performance ya begitu ya. Dibayar profesional, harusnya tampil profesional juga. Sebagian orang bilang dia bagus, kalau sebagian lagi bilang enggak, mau apa? Masa ya dipaksain? Dan setelah Kiki Saputri, barulah Boy William itu memberikan klarifikasi melalui Instagram yang baru saja dibuat. Dikarenakan untuk Instagram pertamanya itu menghilang. Tidak tahu kenapa sih. Adapun dalam video klarifikasinya, Boy William mengatakan, "Halo semuanya, aku Boy William. Aku membuat video ini untuk klarifikasi dan minta maaf secara pribadi dan juga tulus kepada kalian semua yang tersinggung atas perkataanku." Lebih lanjut, Boy juga mengakui jika hal yang ia katakan bisa menimbulkan banyak persepsi, termasuk yang tidak ia duga. Karena itulah ia juga meminta maaf telah kelewatan di saat bercanda. Ia pun mengatakan lebih lanjut, "Aku telah membuat bercandaan yang ternyata bukan sekedar menjadi joke, tapi lebih dari itu. Saat itu aku berpikiran pendek. Dan aku tahu kata-kata tidak bisa ditarik, tapi aku tak punya maksud buruk untuk mencela atau menjatuhkan orang lain. Dari kasus ini aku sudah belajar. Terima kasih sudah mengingatkanku." Selain dikarenakan penyesalan mendalam, Boy juga membuat video klarifikasi ini untuk meluruskan permasalahan. Yang melihat di luar sana banyak banget nih akun palsu yang membuat klarifikasi palsu. Dan Yorobun, bagaimanakah pendapat kalian tentang bagaimana klarifikasi dari Boy William? Apakah sekarang semuanya sudah jelas? Dan untuk berita terakhir, kita akan membahas tentang konten YouTube terbaru dari NCT Dream yang dituduh menciplak variety show dari Seventeen. Baru-baru ini NCT Dream merilis konten orisinal berjudul Dream Loop melalui channel YouTube resmi mereka. Namun hanya sehari setelah dirilis, muncul tudingan bahwa konten tersebut menciplak variety show Going 17 miliknya Seventeen. Meskipun NCT selama ini mengusung konsep bermimpi dan juga terjebak antara mimpi dan kenyataan, penggemar Seventeen menemukan beberapa kesamaan antara Dream Loop dan salah satu seri Going 17 yang berjudul Ego yang dirilis beberapa tahun lalu. Para member NCT Dream mencari berbagai petunjuk untuk mencoba melarikan diri. Sedangkan dalam Ego, para member Seventeen mencari jalan keluar dari rumah sakit jiwa yang terbengkalai. Beberapa kesamaan juga terlihat, termasuk ada mayat pasien yang tergeletak, kemudian keseluruhan alat peraga untuk menambah kesan seram di tempat tersebut. Selain itu, petunjuk yang akan diterjemahkan dari bagian pasien juga hampir serupa. Fans menyoroti bahwa NCT Dream itu juga berpakaian mirip dengan member Seventeen, yaitu menggunakan baju fashion. Baju yang mereka kenakan hampir sama nih sampai ke model kerah Mandarin. Di sisi lain, aksesori hitam di leher mereka adalah alat syuting biasa, yakni GoPro. Adegan pertama dengan bangunnya masing-masing member sebagai pasien di kamar tunggal juga dibandingkan. Secara keseluruhan, kontennya terlalu mirip untuk diabaikan oleh penggemar. Dan dikarenakan untuk Going 17 adalah hasil kerja keras enggak hanya untuk staff Seventeen saja, tapi ini juga merupakan kerja keras dari para member, fans tidak senang melihat hal itu ditiru. Beberapa penggemar juga bahkan mengatakan bahwa tim konten NCT Dream itu dapat dengan mudah memberikan kredit pada tim Going 17, saking miripnya konten yang dihasilkan oleh mereka. Di sisi lain, yang lain juga merasa bahwa itu adalah tema yang cukup umum. Dan pada akhirnya fans Seventeen juga setuju bahwa kesalahan harus ditimpakan kepada staff, bukan para idol. Mereka juga telah mencoba mengungkap masalah ini dengan mention akun media sosial agensi masing-masing. Dan Yorobun, bagaimanakah pendapat kalian mengenai kesamaan yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Aku berharap untuk staf produksi yang memproduksi konten tersebut dapat speak up sehingga masalah ini dapat terselesaikan. Well guys, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Cukup sedih sebenarnya berpisah dari kalian. Andwi, jangan. Lebay banget ya, padahal kita juga bakal ketemu lagi besok. Karena aku akan terus update setiap harinya tentang informasi-informasi yang lagi rame banget diperbincangkan. Jadi kalian itu nggak bakal kudet deh kalau kalian tuh subscribe channel YouTube aku. Dan aku juga mohon maaf ya Yorobun kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, maybe sikap dan tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi juga. Tolong koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya dan selamat beraktivitas buat kalian semua ya. Goodbye.